Terus buat jadi bahkan ada testimoni juga di komunitas itu bisa untuk make ampasnya ditaruh di plastik vakum, dipakai buat tidur, jadi buat jadi bantalan itu bagus untuk melancarkan peredaran darah juga gitu. Halo Itizen. Nah, Itizen, siapa di sini yang suka bingung kalau punya bahan organik kayak gini nih dikemanain? Biasanya sih kalian buang, tapi eits, jangan dibuang. Satu, bisa kita kompos, dan yang kedua, kita bisa jadiin ekoenzim. Jadi hari ini Itizen, kita bakal bahas nih soal ekoenzim. Gak cuma bahas apa sih itu ekoenzim, tapi kita juga bakal coba bikin ekoenzim. Karena bisa kalian lihat nih, udah banyak nih bahannya di depan kita. Nah, tapi di sini aku nggak bakal sendirian, Itizen. Aku bakal ditemenin sama seseorang yang udah sering banget bikin ekoenzim. Oke, bisa perkenalan diri, Kak? Halo Itizen, kenalin aku Dewi Indriani, Head of Digital Activation dari Zero Waste Indonesia. Kali ini aku bakal nemenin Naura gimana sih caranya buat ekoenzim. Oke, mantap banget. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke mulai bikin ekoenzimnya, kalian harus tahu dulu nih, sebenarnya apa sih itu ekoenzim? Jadi ekoenzim itu adalah cairan serbaguna, yes benar serbaguna, yang merupakan hasil fermentasi dari bahan-bahan organik seperti ini yang ditambahkan gula dan air. Nah, Kak Dewi, kenapa sih kita tuh harus bikin ekoenzim? Banyak banget sih manfaatnya. Nah, aku sendiri sudah menerapkan pakai ekoenzim sudah kurang lebih 2 tahun dan itu manfaatnya banyak banget. Udah banyak produk rumah tangga, produk pembersih rumah tangga yang tergantikan manfaatnya oleh ekoenzim dan caranya gampang banget. Oh, bikinnya gampang banget ya? Ekoenzim ini di rumahku fungsinya banyak banget now. Yang pertama itu buat cairan pembersih, misalnya kayak cairan pel, pengganti karbol, terus juga buat cuci-cuci baju juga bisa, menggantikan deterjen. Terus yang kedua itu pastinya aku pakai untuk pestisida alami buat tanaman dan juga buat pupuk. Aku juga pakai ini buat hand sanitizer dan yang penting juga aku pakai ini buat shampoo. Buat shampoo, Kak? Yes. Wow. Jadi sekeluarga kami sudah menerapkan keramas tanpa shampoo itu dari tahun 2016 dan 2 tahun kebelakang sejak kenal ekoenzim kami membersihkan rambut salah satunya dengan pakai ekoenzim ini. Oh, wow, keren banget. Nah, untuk kalian nih yang penasaran nih kira-kira gimana sih bikin bikin sampo tapi pakai ekoenzim. Nah, ini mungkin bisa kita tonton di channel Kak Dewi ya, nanti di part 2-nya. Oke, teman-teman, ekoenzim sendiri ini dia ramah lingkungan loh teman-teman. Kenapa? Karena dia terbuat dari bahan alami yang mudah terurai. Jadi emang gak ada efek sampingnya baik untuk tanah maupun untuk badan kita sendiri. Dan selain itu yang terakhir, ekoenzim ini dibuat dari bahan organik yang berarti kalian sudah memanfaatkan kembali bahan organik menjadi bahan yang bisa kalian gunakan kembali. Nah, mungkin karena kita tadi udah cuap-cuap ya Kak, kita langsung aja ke pembuatannya. Yes, nah sebenarnya yang perlu disiapin itu bahannya simpel banget. Cuma perlu 3 bahan aja. Yang pertama ini ada gula merah, bisa gula kelapa, bisa gula aren, pokoknya gula merah, tapi pastikan gula merahnya itu asli ya, nggak ada bahan campuran lain-lain. Nah terus juga air, lalu yang berikutnya bahan organiknya. Ini bahan organiknya dari, kita pakai kulit buahnya kita pakai yang aromatik, jadi yang aromanya segar-segar kayak misalnya dari jeruk-jerukan, terus nanas, mangga, biar hasilnya juga nanti ekoenzimnya aromatik. Pakai kulit sayur bisa, tapi pastikan kulit sayurnya itu bahannya jadi minor aja. Nah, jadi ya sekitar cuma 20% dari keseluruhan bahan organik gitu. Kalau untuk gulanya nih Kak, ini kita boleh nggak sih sebenarnya kalau pakai gula pasir? Bisa, karena konsepnya adalah untuk buat ekoenzim itu pakai apa yang ada di sekitar kamu. Kalau misalnya di sekitar kita adanya gula pasir, pakai gula pasir nggak apa-apa. Nah, tapi memang ada penelitian di India kalau misalnya ekoenzim yang hasilnya pakai gula pasir itu kondisinya kurang stabil. Jadi maksudnya kalau ekoenzim yang hasilnya pakai brown sugar, dia nggak ada masa kadaluarsanya. Tapi kalau misalnya pakai gula pasir, ada penelitian bahwa dia nggak stabil. Jadi habis panen sebaiknya langsung dipakai dan dihabiskan sih. Gitu. Oke. Jadi ada expired ya kalau pakai gula pasir. Kalau mau yang tahan lama, kalian bisa pakai gula brown sugar ini ya, atau bahkan bisa pakai molase. Oke, Tizen, ini udah bahan-bahannya. Yuk kita masuk ke cara pembuatannya. Oke, jadi untuk perbandingannya berapa nih Kak? Sebenarnya gampang sih, rumusnya gampang banget. Ini berlaku buat semua ekoenzim. Ya, maksudnya berlaku untuk rumus ekoenzim itu adalah 1, 3, dan 10.
Jadi satunya adalah gula, 3-nya adalah bahan organiknya, 10-nya adalah airnya. Gitu. Oke, dan ini udah kakak timbang ya tadi? Yes, ini udah kita timbang bareng-bareng. Jadi komposisinya sudah 1:3:10. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah soal wadahnya nih, Nau. Iya betul. Jadi kalau untuk bikin ekoenzim kita pastikan kita menggunakan wadah plastik ya. Kenapa? Karena kalau pakai wadah kaca, ekoenzim sendiri kan akan menghasilkan gas nanti dari hasil fermentasinya. Dan kalau menggunakan wadah kaca dikhawatirkan wadah kacanya pecah di tengah jalan. Dan kalau menggunakan wadah logam karena ekoenzim sendiri sifatnya asam, takutnya nanti wadah logam kalian jadi berkarat. Jadi emang paling pas itu pakai plastik. Yes, dan juga penting juga untuk gunakan yang bukan mulutnya lebar. Jadi karena dia menimbulkan gas, kalau misalnya dia pakai yang bukan tutupnya kecil nih pas fermentasi, dia lebih sering ada kasus meledak. Karena dia ngedorong gasnya. Jadi sebaiknya di awal langsung pakai yang bukannya lebar dan tutupnya rapet gitu. Karena kondisi fermentasinya itu di kondisi anaerob, gitu, sedikit minim udaranya gitu. Jadi kita isi airnya dulu, isi airnya 60% dari wadahnya. Karena kenapa 60%, nanti kalau misalnya diisi sama bahan organik dia kan akan nyumbul kan. Baru nanti disiapkan ininya 10 air, lalu baru berikutnya gulanya. Gulanya kita timbang di satu bagian. Di sini kita udah timbang dia takarannya di 1.400 gram. Di sini berarti Gulanya 140. Di 140 gitu. Dan gulanya untuk gula merah itu kan nggak semua bentuknya serbuk ya. Oh ya, ada yang bentuknya balok-balok gitu kan, ada juga yang balok-balok. Nah kalau misalnya kalian pakai yang seperti itu digerus dulu atau dicincang pokoknya sampai jadi serpihan. Kenapa? Biar dia mudah larut di dalam airnya gitu. Di sini kan bahan organiknya tadi 3 bagian. Nah di video kali ini kita sudah mengukur di 420 gram. Jadi 3 bagian dari semuanya ini 420 gram. Kita hitung, dibersihkan dulu. Jadi pastikan nggak ada larva lalat atau maggot atau apapun gitu kan. Jadi dibersihkan, baru dipotong kecil-kecil. Oke, kalau gitu berarti ini dipotong dulu ya, Kak? Kita potong dulu nih bagian-bagian yang masih bondel-bondel besar-besar. Seberapa nih, Kak? Segini? Jadi sekecil-kecilnya ya kali ya? Yes. Kenapa sih mesti dipotong kecil-kecil? Karena biar dia terendam. Proses fermentasi itu sebaiknya bahan organik itu secara keseluruhan terendam. Jadi nggak ada yang nyumbul di permukaan. Gitu. Kalau nanti nyumbul di permukaan, dia akan menimbulkan jamur. Oke, ini bahan organiknya udah kita potong semua. Berarti untuk selanjutnya kita masukin dulu ya gulanya ke dalam air. Kalau udah kita masukin, kita aduk. Seger kayak kolak ya rasanya ya? Iya, lagi panas nih lagian ya. Oke, cukup. Oke, cukup. Kita masukin bahan organiknya. Nah, saat masukin bahan organiknya juga, kita nanti bisa aduk juga pakai tangan sih. Bisa aduk pakai tangan biar dia semuanya terendam. Pastikan kerendam. Jadi kayak ditekan-tekan gitu. Okay. Ngeliatnya kayak sop buah ya jadi ya. ya. Kayak sop buah, seger banget. Masuk lemari es deh. Iya. Udah warna-warni lagi. Nah, ini bisa kita aduk pakai tangan aja ya intinya. Tangan aja. Oke, jika semuanya udah campur, tutup rapat dan didiamkan di suhu ruang kita fermentasi selama 3 bulan. Nih lapnya. Oke, makasih. Oke, jadi kalau udah kita harus tutup rapat ini ya. Yes. Nah, kalau misalnya untuk meyakinkan bahwa kondisi tutupnya juga rapat, kita bisa nih selotip di bagian ininya, tutupnya. Itu jadi biar nggak mengundang serangga yang masuk, karena ini aromanya itu mengundang serangga yang masuk sih, seger gitu kan. Gitu. Nah lalu nanti ini simpan di tempat yang teduh, jauh dari wifi atau aliran listrik, terus jauh dari sinar matahari juga. Kondisinya di ruangan itu kondisi suhunya stabil, nanti difermentasi selama 3 bulan. Nah selama 3 minggu sekali
3 minggu pertama sih kamu bisa buka tutupnya untuk mengeluarkan gasnya dan juga sambil diaduk-aduk biar bahan organiknya semua terendam kembali gitu. Oke. Dan nanti kalau udah selesai ekoenzim ini jangan langsung kalian pakai, bener-bener langsung kalian pakai ini ya, tapi memang harus dilakukan terlebih dulu. Karena kayak tadi aku bilang ekoenzim itu sifatnya asam ya. Nah, ampasnya itu bisa berguna buat macam-macam juga sih. Jadi kayak untuk membersihkan area toilet itu bisa, buat jadi pupuk bisa, buat jadi starter untuk batch berikutnya bisa, tapi nggak dihitung jadi bahan organiknya ya gitu. Terus buat jadi, bahkan ada testimoni juga di komunitas itu bisa untuk make ampasnya ditaruh di plastik vakum, dipakai buat tidur, jadi buat jadi bantalan itu bagus untuk melancarkan peredaran darah juga, untuk menyembuhkan penyakit. Wah, tips netizen baru tahu loh, ini bener-bener. Iya, jadi banyak loh manfaatnya dari satu ekoenzim ini gitu. Oke, dan nanti ekoenzim yang udah cair itu jadinya bakal kayak gini ya? Yes, jadi kalau nanti kamu panen, kalian sudah dipisahkan antara ampas dan yang cairnya, kalian bisa masukkan ke botol-botol sesuai ukuran. Ada yang kecil, ada yang besar, sesuaikan ukurannya aja. Dan aku biasanya pakainya botol bekas aja sih, bekas yang ada di rumah gitu kan, bekas-bekas botol minuman anak gitu. Nah, nanti yang dari sini baru nanti kalian encerkan. Jadi indikatornya ekoenzim itu berhasil, yang pertama dari aromanya sih yang paling gampang kita lihat ya. Jadi yang dicium gitu kan aromanya asam fermentasi. Lalu yang kedua, kalau misalnya kalian punya pH meter atau alat untuk mengukur pH, itu di kisaran 3 sampai 4 pH-nya. Nah, jadi gitu ya netizen cara bikin ekoenzim. Nah, nanti kalau udah jadi kayak gini, kalian tinggal tuang di wadah yang berbeda, kasih label kalian mau pakai buat apa, dan jangan lupa dilakuin pakai air ya. Jadi netizen, untuk menyelamatkan lingkungan itu kita bisa lakukan dari hal kecil kayak bikin ekoenzim dari bahan-bahan organik yang tersisa dari dapur kayak gini. Bikinnya simple banget kan? Yes, dan kalau misalnya kalian perlu informasi tambahan atau pengen baca-baca lagi detailnya gimana cara buat ekoenzim, kalian bisa download aplikasi di Android, ada Ekoenzim. Itu aplikasi yang dibuat oleh para relawan ekoenzim, para pegiat ekoenzim, agar kita lebih mudah untuk mempelajari ekoenzim. Jadi keywordnya di Android search ekoenzim. Oke netizen, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, kasih komen, share, dan subscribe channel Eating. Dan jangan lupa juga tonton video kolaborasi kami lainnya dengan Zero Waste Indonesia, dan terutama mengenai cara membuat event minim sampah ala Eating Market Fest di akun YouTube Zero Waste Indonesia. See you on next video ya, dadah!